Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tragedi ini serta tuntutan keluarga dari korban tragedi Ponpes ambruk di Sidoarjo, kita akan bergabung dengan Ibu Hamidah Sutaji yang merupakan keluarga korban atas nama M. Mufi Alfian. Halo, selamat sore Ibu Hamidah. Sore. Baik, Ibu Hamidah, kami mendapatkan informasi bahwa keluarga Ibu selaku keluarga dari salah satu korban ya Bu ya, ambruknya Mushola Ponpes Al-Kozini ini ingin menyampaikan tuntutan. Nah, tuntutan apa saja Bu yang diharapkan keluarga atas terkait dengan insiden ini Bu? Ya, harapan keluarga saat ini proses menunggu hasil DNA ini segera cepat selesai ya, sehingga di hari ke-13 ini kami bisa membawa pulang korban Muhammad Mufi Alfian. Baik, berarti sampai dengan saat ini Bu, keluarga Ibu belum mengetahui ya Bu ya, apakah dari semua kantong jenazah yang sudah dievakuasi ini ada Mufi atau tidak ya Bu ya? Ya, bisa diulang Mbak. Baik, berarti sampai dengan saat ini keluarga belum menerima kantong jenazah yang diperkirakan ini merupakan Mufi ya? Karena masih menunggu hasil DNA. Sampai saat ini belum menerima sama sekali, sehingga sampai saat ini masih menunggu hasil dari tes DNA. Informasi dari tim DPI seperti itu. Baik. Kemudian Bu, mungkin bisa kita tarik mundur sedikit ya. Apakah Mufi sebelum tragedi ini pernah cerita terkait dengan bangunan Ponpes atau mungkin keterlibatannya dalam pembangunan Ponpes atau seperti apa? Bisa diulang Mbak, kecil. Saya nggak pakai headset. Baik, apakah sebelumnya Mufi pernah menceritakan terkait dengan Ponpes yang sedang membangun bangunan tambahan dan ini disampaikan kepada pihak keluarga? Mufi terakhir kali memang komunikasi dengan ibunya 3 jam sebelum kejadian ya Mbak. Memang tidak pernah menceritakan sama sekali gitu. Jadi di situ ada proses pembangunan, itu memang tidak pernah menceritakan sama sekali. Baik, Mufi sendiri ini usianya berapa Bu dan sudah berapa lama mondok di lokasi? Mufi usianya 16 tahun, mondok sejak SMP kelas 3 ke SMP kelas 2. Saat ini SMA kelas 2. Baik. Jadi 4 tahun ya Mbak. Baik, sudah cukup lama ya berarti ya. Nah, saat ini kita tahu ya Bu bahwa kepolisian dari Polda Jatim sudah meningkatkan status penanganan kasus ini ke penyidikan. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian menurut Anda sebagai pihak keluarga? Ya, jadi sesuai dengan ini ya, pemeriksaan itu memang harusnya berjalan. Karena kan ini aduan, jadi kalau memang itu ada tindak pidana, karena kemarin kan sudah dikatakan bahwa pasal ini adalah 359, 360. Tapi perlu diingat Mbak di sini, pertanyaan ini sebetulnya belum terjawab oleh Polisi. Jadi kami waktu itu sempat menanyakan, ibunya sempat menanyakan di WhatsApp grup itu, kenapa ada aktivitas, ada pembangunan di atas, sementara di bawah masih ada aktivitas. Ini yang sampai sekarang itu kami pertanyakan terus, ya, tapi belum ada jawaban sama sekali dari pihak pengurus. Sementara sebetulnya siapa sih yang sebenarnya yang bertanggung jawab mengarahkan anak-anak santri itu melakukan aktivitas di lantai bawah? Sampai sekarang kami belum ada jawaban sekali dengan pengurus. Mungkin di luar otopsi atau di luar kontraktor yang akan nantinya mungkin ini bisa pakai untuk penyebab santri jatuh mengalami roboh itu ya, istilahnya menimpa roboh bangunan itu ya. Jadi kalau memang tidak ada aktivitas di bawahnya itu kan seharusnya ya mereka terselamatkan. Harusnya kan itu zona bahaya Mbak kalau misal digunakan untuk pembangunan di atasnya. Sementara di bawahnya itu harusnya kosong. Baik, nah terkait dengan pertanyaan Ibu ini kan sebenarnya jadi pertanyaan semua orang Bu terkait dengan peristiwa ini, mengapa
ada kegiatan yang masih bisa berlangsung padahal bangunan masih proses pembangunan ya. Nah, apakah sampai dengan saat ini dari pihak keluarga ibu, selain keluarga ibu ya, maksud saya keluarga lain dari korban yang lain juga sempat berulang kali menanyakan, tetapi memang pihak Ponpes belum menjawab secara gamblang. Ya, keluarga lain itu mereka susah untuk mengatakan ini ya, karena historisnya sangat kental, karena rata-rata keluarga korban ini alumni dari Al-Ghazali. Jadi mereka punya ikatan emosional yang sangat kuat. Jadi ketika saya mencoba untuk berbicara itu, kami memang tidak melakukan tuntutan hukum karena memang itu sudah berjalan semestinya harusnya ya. Jadi kami hanya pengen menanyakan aja pertanggungjawaban pertanggungjawaban pengurus seperti pertanggungjawaban non hukum seperti mendampingi kami saat melakukan pendeteksian data antar program, mana yang ditambahkan dan tidak, itu sebetulnya kan pihak-pihak pengurus punya data, dokumentasi, video atau apa sehingga kami bisa menambahkan data itu di petugas DVI gitu. Itu pun juga tidak. Hanya satu keluarga yang berani mengatakan kalau ngomong soal hukum ya Mbak itu. Jadi kalaupun bencana ini kan bukan bencana alam. Betul. Jadi kan ini kan memang ada aktivitas pembangunan lalu anak-anak di situ. Nah ini yang terus kami pertanyakan dan tidak pernah ada jawaban. Betul Kalau sekali. dari keluarga korban yang lain selama saya ngobrol dengan mereka, ya mereka hanya diam memang ya karena historis itu tadi. Baik, kami harapkan Ibu juga sebagai perwakilan keluarga tidak lelah ya Bu ya untuk mempertanyakan terkait dengan kejelasan hal tersebut. Dan terakhir Ibu, karena prosesnya sudah masuk ke penyidikan, artinya sejumlah saksi lain akan terus dipanggil. Apakah Ibu mengetahui ada dari perwakilan pengurus ataupun pengasuh ataupun santri sendiri yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai kasus ini? Seperti apa? Ya saat ini kami belum menerima informasi tersebut siapa-siapa saja yang menjadi saksi ya. Jadi transparansi itu memang kami belum menerima informasi tersebut. Pun dengan tanpa adanya itu pun itu dari kami sudah menurut kami sudah cukup ya mereka melakukan pemeriksaan ini. Pada akhirnya nanti akan dilihat Mbak siapa-siapa saja yang menjadi tersangkanya yang akan disangkakan itu di siapa saja. Kalau misalnya minimal kasus ini tidak berhenti begitu saja. Mengenai tersangka itu mungkin arahnya apa ya? Kalau saya pengennya yang siapa sih yang mengarahkan atau yang bertanggung jawab aktivitas anak-anak santri itu ketika ada pembangunan itu saja. Kalau saya tidak segi konstruksinya karena memang saya bukan ahlinya. Betul. Saya Baik. pengen di sisi itunya aja sih. Apakah mereka juga dilakukan pemeriksaan atau tidak? Baik. Oleh karena itu kita akan kawal bersama Ibu Hamidah terkait dengan pengungkapan kasus ini baik yang berjalan di kepolisian, terkait dengan penyidikannya dan juga terkait dengan proses mencari identifikasi ya dari korban-korban yang sudah berhasil dievakuasi. Terima kasih Ibu Hamidah untuk informasi dan juga keterangan yang dibagikan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Ibu, selamat kembali beraktivitas.